Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai konsep penyimpanan menggunakan komputer ya. Jadi bagaimana sih kita kok bisa ya ngirim file kemudian disimpan, kita klik simpan ya, kirim ya, membuat file baru di Word gitu. Kemudian simpan, komputer dimatikan kok bisa tersimpan ya. Kemudian kok ada yang modelnya bentuknya seperti sistem web ya. Klik simpan, submit, kok bisa tersimpan ya. Bagaimanakah cara penyimpanan berbasis komputer akan kita bahas sekarang ya. Jadi secara garis besar penyimpanan di komputer itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama file oriented. Nah, file oriented itu seperti apa? Seperti tadi sudah saya singgung, ya kita membuat file Word, Excel, PowerPoint, ya kalau Office ya. Kemudian kalau berbentuk gambar kita bisa mengambil foto, ya, mengedit, simpan, formatnya apa, JPEG. Ya, kalau tadi Word doc atau docx, ya, atau pptx, ppt untuk PowerPoint. Excel, XLS, XLSX, ya, atau format yang lain misalkan bentuk kita mau menyimpan dalam video kok formatnya .mp4 ya. Ini kalau kita belajar di sistem operasi mata kuliah di komputer, nah ini namanya penyimpanan data menggunakan berkas ya, modelnya berkas. Nah, atau lebih sederhananya ini penyimpanan berbasis file. Jadi data yang kita simpan itu disimpan dalam bentuk file. Nah, jadi kalau filenya hilang gimana ya? Sudah hilang semua. Nah, ya. Kemudian konsep penyimpanan yang berikutnya yaitu selain file oriented ada yang menggunakannya basis data atau database ya. Kalau menggunakan basis data ya, itu memang nanti muaranya akan dibuat bentuk file juga. Nah, tapi ketika kita menginputnya, kita bukan menginput atau mengedit file tersebut. Nah, kita menginputnya menggunakan cara atau bahasa yang dinamakan SQL atau Structure Query Language. Ya, nanti akan kita belajar database ini ya. Database itu contohnya apa? Ini ada Oracle, MySQL ini merek ya ini ya. Postgre dan yang berbayar ini SQL, juga Oracle ini yang paling top sekarang. Ya, jadi ini penyimpanan database ini apa nih? Nanti akan kita lihat ya. Nanti ini anggap saja merek ini merek. Nah, kayak misalkan motor ya, motor ada apa dari produsen ya Honda ya, ini kan tidak di endorse ya, Yamaha, Kawasaki ya, masing-masing mempunyai brand merek sendiri. Nah, tapi mereka itu adalah sama apa, sepeda motor. Nah, dan supaya kita bisa mengeksekusi SQL ini kita membutuhkan aplikasi ya. Jadi ini wadahnya, ya, ini wadahnya database management system ini untuk mengolah, ya, mengedit. Ya. Alatnya apa namanya? Ini ada PHP MyAdmin, MySQL Worksbench ya. Ini untuk MySQL MariaDB ya, dan yang SQL Server ini SQL Server Management Studio untuk SQL Server miliknya Microsoft. Nah, ya. Oke, itu konsep penyimpanan komputer ya terdiri dari dua. Nah, kita masuk ke apa itu yang dinamakan tadi kan sudah belajar basis data, ada istilah baru nih database relasional. Nah, jadi basis data sendiri itu
ada dua ya. Jadi dari sini nanti masih dibagi dua. Ya. Ada yang namanya relasional, ada yang namanya non relasional. Dan yang kita pelajari sekarang ini adalah yang relasional. Ini masuknya ke relasional. Nah, yang non ada Pak? Ada MongoDB. Ya. Jadi ini ada pertanyaan ya yang sering kali ditanyakan, apakah yang dimaksud database relasional apa bedanya dengan file oriented? Nah, kemudian bagaimana contoh dari database relasional, bagaimana mendesain database relasional. Nah, ini nanti yang akan kita bahas secara singkat. Nah, secara singkat di sini. Ya. Kenapa sih kok menyimpannya di komputer ada dua ya, menggunakan file dan basis data. Ya, kalau menggunakan basis data, dia bisa menggabungkan catatan yang sebelumnya disimpan. Jadi dengan adanya basis data akan membuat kita bisa menginput sebuah data secara bersamaan. Meskipun saat yang bersamaan mungkin ada pengguna lain atau orang lain yang mau menginput data yang sama di kita. Jadi bisa bersamaan. Nah, kalau yang file oriented ya, ini hanya bisa digunakan oleh satu user saja. Ya. Hanya bisa digunakan oleh satu user saja. Jika dibuka oleh user yang lain, akan menjadi read only. Ya, jadi file oriented hanya bisa dibuka oleh satu user saja. Ya, jadi kalau kita mengedit file Excel ya, dan di saat yang bersamaan teman kita membuka ya, file yang sama, caranya buka bersamaan gimana Pak? Ya bisa nanti ditaruh di yang namanya file server. Nah, buka bersamaan nanti akan muncul keterangan bahwa pengguna yang terakhir yang membuka tidak bisa mengedit atau statusnya hanya read only ya. Kemudian kalau mau mengedit gimana? Ya silahkan salah satu di save as ya, tapi nanti datanya jadi duplikat ya. Tidak valid. Nah, keunggulan sistem database ya, mudah dalam integrasi. Ya, kemudian mudah dalam pembagian data, khususnya dalam pencarian ya. Maksudnya gimana nih? Dari integrasi data dulu ya. Nah, jadi misalkan contoh di sebuah rumah sakit, kita menginput data pasien. Data pasien ini nanti bisa digunakan untuk di kasir melakukan pembayaran atau di bagian rekam medis. Ya, di pembayaran diapakan? Akan melink ya, akan melink. Jadi akan terhubung. Yang input pendaftaran tapi bagian kasir bisa memanfaatkannya. Ya, kemudian itulah yang dinamakan integrasi data. Ya, kemudian ada yang dinamakan mudah dalam pencarian ya. Nanti kalau di web ada yang namanya CRUD ya, searching pagination. Nah, pencariannya akan mudah karena apa? Datanya sudah terkumpul, terindeks. Nah, kemudian berikutnya akan meminimalkan inkonsistensi data. Ya, misalkan nih contoh database, ada data pasien ya. Ada orang yang namanya Bambang, B-nya besar. Apakah Bambang itu sama dengan Bambang yang B-nya kecil? Atau ada lagi Bambang, bagian pendaftarnya salah ngetik nih, G-nya 2. Apakah orangnya sama? Ya, kalau menggunakan database nanti kita bisa untuk mengeditnya. Ya, mengedit sesuai aturan ya, sehingga nanti hasilnya datanya konsisten. Ya. Independensi data. Nah, jadi
Misalkan ini di sebuah rumah sakit ya, di rumah sakit ada yang mengedit data stok. Nah, independensi itu maksudnya ketika mengubah data stok, maka akan tidak mempengaruhi data rekam medis, data pasiennya aman. Karena apa? Sudah terpisah, wadahnya berbeda. Nah, kemudian jika database ini dibuat secara bagus, maka bisa digunakan untuk analisis. Nah, analisis apa? Ya, lintas fungsional misalkan ya. Tadi contohnya sebuah rumah sakit menginput data pasien ya, data pasien. Nah, kemudian data pasien sudah diinput di 1 tahun, 2 tahun, hingga bertahun-tahun ya. Kemudian bisa diambil analisis demografi peta manusia pasien yang ada di misalkan di Semarang Utara. Nah, ya, jumlah yang sering sakit itu cowok atau cewek sih, laki atau perempuan, umurnya, usianya berapa, pekerjaannya apa. Nah, itulah bisa dibuat pemetaan demografi pasien. Nah, di konsep penyimpanan komputer ya, itu kalau menggunakan database ya, nanti kita akan berkenalan dengan yang namanya ini ya, entitas, atribut, field, catatan. Nah, apa itu? Nah, jangan bingung, nanti akan kita praktekkan ya. Dari entitas dulu ya. Apa itu entitas? Entitas adalah informasi yang disimpan dalam catatan. Nah, informasi. Contohnya apa maksudnya nih? Nah, jadi misalkan di sebuah perusahaan tentunya ada entitas karyawan ya. Kemudian kenapa kok ada karyawan ya? Karena karyawan itu kan SDM ya. SDM kan penting ya. Ya, kita harus tahu karakteristik entitas dari karyawan. Nah, objek karyawan ini ya. Kemudian ada entitas lagi misalkan pelanggan. Nah, kemudian ada dan ini masih banyak entitas yang lain ya. Ya, bisa dipastikan dalam sebuah organisasi atau perusahaan entitasnya bisa lebih dari satu. Harus entitas cuma satu ya apa itu berarti. Kemudian ada yang namanya atribut. Atribut itu apa? Identifikasi karakter khusus dari sebuah entitas. Wah, terlalu berat ya. Jadi gampangannya atribut ini adalah sifat dari karyawan. Sifatnya apa? Atribut yang melekat di karyawan itu apa? Oh, nanti kita akan melihat karyawan mempunyai atribut A, B, C, D, E. Nanti akan kita lihat. Kemudian field itu kolom, catatan adalah bisa disebut juga record atau baris. Nah, masih belum ada gambaran ya, kurang jelas ya. Yuk langsung saja ya, nanti kita langsung ke studi kasus ya. Tadi ya entitas, informasi yang disimpan dalam karyawan ya. Selain entitas tadi pelanggan karyawan ada entitas penjualan, persediaan dan lain sebagainya. Jadi intinya entitas ini adalah apapun ya yang organisasi ingin kumpulkan atau simpan. Kumpulkan atau simpan. Informasi yang ingin perusahaan kumpulkan itu apa? Data yang ingin perusahaan kumpulkan itu apa? Kemudian atribut, identifikasi tadi ya sifat, atau lebih gampangnya lagi penjelasan detail dari entitas. Nah, contohnya nih, tadi ya entitas pelanggan. Ya, entitas pelanggan memiliki beberapa atribut ya. Nah, atributnya apa? Ada ID, nama, alamat, handphone, dan tidak menutup atribut yang lain. Dan pelanggan ini atribut ID-nya ya sebagai kunci utama. Kunci utama itu apa? Jangan khawatir, nanti akan kita bahas ya, atau primary key. Nah, ini ada contoh nih, ada contoh mengenai field dan record.
Ini misalkan ada entitas pelanggan, ya. Ada entitas pelanggan, ya, mempunyai beberapa field. Fieldnya apa? Ini A10, ya. Kemudian ada Rukimin Astina, Jalan Baru. Ini angka apa nih? Inilah yang dinamakan field atau kolom. Atau kolom. Kemudian untuk barisnya ini ada yang dinamakan record. Nah, record itu apa? Baris ini. Baris pertama ini ya A10, 123. Baris kedua Astina. Nah, record 1, record kedua. Nah, ada field, ada record. Nah, jadi ini apa sih ini sih? Ya, penjelasannya ada di sini. Oh, pelanggan itu ada atribut yang namanya ID. Oh, A10123 ini ID, ya. Rukim ini apa? Oh, atributnya nama. Ini apa nih? Jalan Baru. Oh, ini atributnya alamat. Ini nomor apa? Ini atributnya handphone, ya. Itulah entitas dari pelanggan dan atribut-atribut yang menempel di dalamnya. Jika digambarkan lebih sederhana lagi, ya, terlalu rumit, sederhananya seperti ini. Entitas gambarnya persegi panjang kotak, atribut elips, ya, lingkaran. Nah, entitas pelanggan ada atribut ID, nama, alamat, handphone, ya. Oke, mungkin sekian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk coding.